Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Qur'an dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar syariat din Allah, agama Allah yang masih sah berlaku. Jadi ada agama Allah yang diturunkan dari Allah, dari langit, yang hanya berlaku cuma satu, agama Islam, ya, agama Islam. Itu agamanya Islam, syariatnya. Kalau tauhidnya dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sama, tauhidnya sama, syariatnya yang berbeda, syariatnya yang berbeda. Kalau dulu para nabi bisa nggak umatnya nikah lebih dari 4? Boleh. Sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Jadi syariatnya yang dihapus, ya. Bukan tauhidnya, tapi syariatnya. Kalau para nabi saja membuat syariat dulu, sekarang dihapus oleh Rasulullah, dihapus oleh Allah, maka kita nggak boleh lagi. Kita nabi bukan, Rasul bukan, bikin syariat baru, ya. Nabi bukan, Rasul bukan, bikin syariat baru. Sementara sahabat saja tidak boleh membuat syariat baru, ya, gitu. Apalagi kita, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in bukan, ngaku ulama belum diakuin, baru diakuin ustad. Ustad itu pun yang ngakuin anak kecil, ya kan, manggilnya Pak Ustad, gitu, ya. Kalibata. Ya, ngakunya yang ngakuin namanya anak-anak kecil, manggilnya Pak Ustad, ya kan, gitu. Terus bikin syariat baru gitu, bikin ajaran baru, nggak boleh. Ajarannya sudah sempurna. Allah berfirman itu di surat Al-Maidah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini, hari Jumat tuh, pada waktu itu, ya, aku sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dinmu, agamamu disempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku, kata Allah, ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Allah ridho kalau Islam itu sebagai agama kita, maka kita pun harus ridho kepada Islam, ya, kepada Islam harus ridho, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Allah itu sebagai Rabb, sebagai pengatur, ya. Maka harus mau diatur sama Allah. Bagaimana Allah mengatur? Dengan diturunkannya firman-firmannya yang terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa raditu lakumul Islam madina, ya. Dan aku ridho Islam itu agama, ya, yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah, ya. Jadi langkah pertama untuk membuktikan bahwa hanya Allah yang berhak menghukum dan mengatur segala sesuatu secara benar, ya. Allah yang berhak mengatur segala sesuatu secara benar, dan Allah yang menghukum. Kita nggak boleh menghukumi seseorang, nggak boleh, ya, gitu. Beriktikad dengan lapang dada, penuh keimanan, membenarkan dan menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih berlaku,
yang masih sah berlaku ya, yaitu Al-Qur'an dengan hadis Nabi, dengan sunnah Rasul. Lalu melaksanakannya semaksimal mungkin. Kita melaksanakannya semaksimal mungkin sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupan. Ada orang yang sanggupnya ahli puasa Senin Kamis puasa ya kan, terus dia puasa 13, 14, 15 gitu ya, Yaumul Bid. Ada lagi dia sanggup puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari enggak. Ada yang nggak mampu itu karena mungkin lambungnya nggak mampu gitu. Dia rajinnya baca Quran terus ya, sepekan dia sampai hatam. Yang puasanya baca Qurannya sebulan baru hatam gitu ya. Masing-masing itu dibilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan. Ada yang sholatnya rajin terus gitu kan, sholatnya rajin ya, mulai duhanya, syuruknya, semuanya, qobliyah ba'diyahnya rajin dia, tapi puasanya kurang gitu ya. Ada yang puasanya kurang, sholat sunnahnya agak kurang, ngajarnya rajin terus ya, macam-macam ya, berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak boleh menghukumi seseorang gitu, nggak boleh lu sholat nggak rajin, lu puasa aja rajin, nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu. Sesuai ke kayak model Andri kan ngaji terus ya Andri ya, ngaji terus Andri gitu. Kata Heri ngaji terus puasa enggak, jangan begitu. Kata Andri ngaji jangan puasa terus ya, nggak boleh begitu ya, sesuai kemampuan gitu ya, sesuai kemampuan gitu ya kan. Kalau dia bisa puasa juga ya kan, puasa sunnah, sholat sunnah, terus ngaji juga, ngajar juga, hebat tuh ulama kali dia ya. Ulama itu mah ya, udah jadi ulama. Kita mah ustaz juga dipanggil sama anak kecil, Pak Ustaz ya kan, Pak Ustaz. Sedangkan syariat Allah yang masih syah dan berlaku hanyalah syariat Islam yang telah dibawa dan yang telah disampaikan oleh Rasul yang terakhir bernama Muhammad bin Abdullah ya. Dasarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, maka manajemen itu hanya bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad kepada manusia secara kafah, jadi utusan seluruh alam. Kalau dulu kan para nabi diutus kepada kaumnya, tapi ini enggak, seluruh manusia dan jin diutus. Nabi itu sebagai seorang nabi dan rasul buat seluruh alam. Gitu. Membawa syariat selain dari syariat para rasul terdahulu, ya. Jadi hanya syariat dari Allah dan Rasulnya yang kita jalani. Apalagi syariat yang dibuat-buat sekarang oleh orang itu kan. Ada yang ngaku ustadz bikin ajaran begini, yang ini begini, yang ini begini, semuanya ditinggalkan gitu. Jadi kita ngikutinnya apa? Ada yang dari Allah yang bernama Al-Quran, kemudian hadis Nabi, sunnah Rasulullah, kemudian ada ijma'nya ulama ya. Kalau ijtihad ulama kita boleh tidak ikut, tapi kalau ijma' sudah kesepakatan ulama kita harus ikut itu syariatnya tuh ya. Maka di surat Saba ayat 28 tuh ya, coba lihat dibuka ya, silakan dibaca yang sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir. Benar enggak itu? Wa ma arsalna illa Kamu belum ketemu kan? Kamu aja yang sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Rasulullah diutus kepada semua manusia ya, dari ujung timur sampai ujung barat ya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maka kalau ngasih tahu orang juga gitu, ada berita gembira tentang surga dan ada peringatan tentang neraka. Jadi ngajarnya harus jelas. Jadi gitu, jangan ditakut-takutin doang. Kamu masuk neraka, ya orang lari masuk neraka mulu. Kasih tahu nanti kalau kamu masuk surga bidadarinya begini gitu ya kan. Kasih tahu buah-buahnya banyak gitu. Jadi beri peringatan, membawa berita kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan gitu. Jadi kalau orang yang sudah ngasih tahu kayak begitu, ayat selanjutnya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi jangan pengen banyak yang tahu tentang din Islam karena ketetapannya Allah yang menetapkan, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dia cuma tahu ikut-ikutan saja gitu. Agamanya seperti buih di lautan, banyak tapi nggak guna. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi nggak usah khawatir. Yang ngajinya cuma sedikit doang katanya gitu. Iya, ketetapannya gitu. Cuma sedikit saja gitu ya. Nggak ditulis tuh ya, yang banyak gitu ya, banyak. Rasul diutus tuh ya untuk seluruh manusia, menyeluruh ya, dengan basyir wa nadhira ya, memberi peringatan dan kabar gembira ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Jadi banyakkan yang tahu, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ya. Kemudian di surat Al-Jasiyah itu ya, ayat 18. Temu, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri wattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'a alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad Rasul, dijadikan oleh Allah untuk mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Nabi saja diwajibkan mengikuti peraturan yang datangnya dari Allah. Maka ikutilah syariat itu. Kita juga begitu, ikuti syariat Allah dan Rasulnya gitu, ikuti. Dan janganlah engkau, haram kamu ya, dan janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dulu ahlul kitab itu orang-orang pada mau ngikuti, jangan. Ahlul kitab saja yang ngerti tentang Taurat, Injil, nggak boleh diikutin. Apalagi kamu yang nggak ngerti Quran gitu kan, gitu. Jangan diikutin orang. Makanya kalau ada ustadz ngomong, kamu begini. Ustadz, itu ayatnya di mana ya? Di surat berapa ya? Ayat berapa ya? Gitu. Tanya gitu. Atau hadisnya di mana ya? Gitu. Siapa yang meriwayatkan nih? Gitu ya? Oh, pernah disebut tadi di sini. Nah, dari sahabat siapa? Tanya. Jangan diem-diem baik gitu ya.
jangan diam-diam baik. Jadi kalau saya bilangin, kau puasa ya, ntar besok gitu puasa hari Sabtu tuh, besok hari Sabtu. Ustadz, itu ayatnya di surat berapa tuh? Ayat ke berapa tuh? Gitu tanya. Hadisnya dari mana tuh? Gitu. Jangan nurut saja sama Ustadz itu mau, waduh, nggak beres itu ya kan? Gitu. Kata Allah apa tadi? Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Apalagi orang o'on, kan kita tahu dia o'on atau enggaknya, betul nggak? Kira-kira tahu nggak? Tahu. Gampang orang itu. Dia jadi imam baca Qurannya aja masih belebetan gitu kan? Kan pasti o'on itu. Terus kita mau ikutin gitu. Masa kalau kita ngikutin orang o'on jadi pinter? Belum ada sejarahnya tuh ada orang o'on diikutin kitanya pinter, nggak ada, belum ada. Makanya kita sekolah di pesantren itu yang diikutin orang yang pinter, Pak Kiai yang diikutin, ya kan? Di pesantren tuh Kiai kan pinter itu. Kita belajar sama dia. Kita belajar ke Saudi itu ya. Kan ulama-ulama yang pinter-pinter yang kita ikuti. Di sana bukan orang Baduy, itu supir taksi yang kita ikutin, bukan penggembala kambing. Syekh yang bener-bener mapan dalam ilmunya. Jadi kitanya bener gitu ya. Ini enggak. Makanya Allah bilang jangan kau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Haram ngikutin orang o'on tuh, nggak boleh gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan syariat Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah melaksanakan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden bersama keluarga kita yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.